إنه ملائكة الذين من شركة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه من شركة أهله كنت مع البلد بكلمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على المأمون على المأمون الفهم المفهوم وسلم وأمر إدارة سيكون فيكون. اللهم صل على المأمون والفهم المفهوم وسر الكاف والنون أمر إدارة سيكون فيكون. اللهم صل على المأمون والفهم المكمون وسر الكاف والنون أمر إدارة سيكون فيكون. اللهم صل على المأمون على المأمون والفهم المفهوم وسر الكاف والنون وأمر إدارة سيكون فيكون. اللهم صل على المأمون على المأمون والفهم المكمون وسر الكاف والنون إدارة سيكون فيكون. اللهم صل على المأمون والفهم الثاني قبل المأمون والفهم المؤمن والمأمون والفهم المكمون وسر الكاف والنون إدارة سيكون فيكون. اللهم صل على المأمون والفهم Nun. Tangkel sana apa makin? tangkel petok tangkel وأمر إدارة سيكون فيكون. اللهم صل على المأمون والفهم المكمون وسر الكاف والنون وأمر إدارة سيكون فيكون. اللهم صل على المأمون على العلم المضمون والفهم المكمون وسر الكاف والنون وأمر إدارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في رب مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار الأسرار وديك يا رب الرسل سيدنا محمد المختار وعلى الهادي الصحيح عدد الجليل. السؤال 19 pelajaran yang ke-19. Soal 19 pelajaran soal yang ke-19. Ma ilmu nawaqid wa ma ilmu. Oke. Ma ilmu nawaqid. Ma ilmu nawaqidi wa naqaid. Apa ilmu nawaqid? Nawaqid itu degradasi ya, penurunan kualitas. Wan naqaid dan kontrasiksi atau pertentangan. Apa itu ilmu nawaqid dan naqaid? Jadi ilmu nawaqid dan naqaid ini huwa ilmun alladhi yadrusu fitan wal mir. Oh nga nung kubib tinapuro nga. Bedal Quran ite moran na saben ngoca ayat rakia ka ummi najunan ki puto ki. Quran apa? Al-Quran. Lanjut. Sile kala. Muntak puto. Tak muntak puto itu yang kuyak tina la sakali boleh. Mun puto tapon mangkin. Saya. Ilmu nawaqid. Fikhun al-nawaqid wa nasbul sebutan fikih tentang nawaqid. Nawaqid wal naqaid wa asbul fitan. Yaitu huwa ilmu al-ahadul furu' ilmu tughayyurat, yaitu ahadul furu' salah satu cabang-cabang dari ilmu mutaghayyurat. Wal nawaqid adalah nawaqid lugatan secara bahasa jam'un nakid. Nawaqid adapun nawaqid lugatan secara bahasa Mun puto peta langsung. Muntak puto. Mun puto. Kento? Berkiraan. Napa? Berkiraan rajin dulu. Kento? Berkiraan betul. Terus, anjir tak kira. Oke. Kita apa andi balik kan? Sambungnya. Beda. Tentang itu mah. Jadi ilmu nawaqid apa sekarang pengertiannya dari nawaqid itu sendiri. Lugatan secara bahasa itu jam'un nakid. Jadi nawaqid itu secara bahasa adalah jamak dari nakid. Nakidun nawaqid, jamak taksirnya.
Ma'khudun min naqada. Jadi dari kata fi'il madinya naqada yang kudu. Naqada yang kudu. Jadi nawaqid itu isim mufradnya adalah nakidun. Nakid artinya menakid orang menghilangkan. Menghilang. Ma'khudun terambil dari naqada, menghilangkan yang kudu telah menghilang. Naqada telah menghilangkan yang kudu hilang. Wa huwa ma'al yazilu syai'a min asli, yaitu sesuatu yang yazilu menghilangkan asla. Asya sesuatu min asli dari asalnya. Jadi sesuatu yang dapat menghilangkan dari pokoknya itu ada disebut nakid. Nakid. Itu dalam istilah bahasanya, sejarah bahasa. Jadi kalau menghilangkan akarnya itu sesuatu yang merusak akar itu, maka itu disebut dengan nakid. Istilah apa dalam istilahnya? Dalam istilah fikih tahura di sini, istilah nakid itu adalah ismun, suatu nama. Likulli ma yanqusu al-ura fi hukm al-ilm wal amal wal qiyam wal thawab al-islam. Iman wal ihsan bi awamil fitan wal mutlaqin. Pengertiannya adalah ismun, nama, likullin, setiap ma, sesuatu yang kudu yang merusak, ya merusak, yang kudu atau menghilangkan ura. Ura ini kak simbol fil hukmi dalam hukum, bidang hukum, wal ilmu dan ilmu, wal amal dan amal perbuatan, wal qiyam dan nilai-nilainya, wa thawabil Islam dan sawabitil Islam, sawabitil resolusi Islam, wal iman wal ihsan. Bi awamil fitan, sebab awamil masuknya faktor-faktor fitnah itu sendiri, faktor penyebab fitnah. Awamil fitnah itu faktor yang menyebabkan fitnah, pemudilah dan misalkannya. Misalnya kama asara latun kada ul Islam urwatan kullama nukidat urwatan sabat an-nas bidalnya fa awalunna nakal hukmu wa akhirna salat. Dalam Musnad Imam Ahmad mengatakan latun kadanna urwatan, benar-benar akan benar-benar akan dicabut. Ural Islam, simbol-simbol Islam itu urwatan, satu simbol ke simbol yang lain. Kullama nukidat urwatan, setiap kali itu tercabut ini sudah terhilangkan satu simbol itu, syabakat naswid, orang-orang akan bergantung kepada berikutnya. Allati awalhunna naqdan fil hukmi, pertama yaitu dalam masalah hukum, wa akhirunna salat, dan akhirnya salat. Jadi misalnya pertama dimulai dari naqdul hukum misalnya di zaman pertama mulkul adud. Jadi naqdul hukum ini kan terjadi di naqdul hukum pertama kali terjadi di zaman mulkul adud, mulkul awal asani. Yang pertama mulkul adud awal itu kerajaan Bani Umayyah. Itu terjadi naqdul hukum, terjadi degradasi kualitas dari hukum itu sendiri. Jadi hukum itu berubah, yang asalnya sistemnya musyawarah diubah sama mulkul adud menjadi sistem kerajaan, menjadi turun-temurun di model kerajaan. Maka itu terjadi naqdul hukum. Nah, tidak lewat pemilihan secara musyawarah, bukan demokrasi, beda dengan demokrasi. Musyawarah dengan demokrasi berbeda, Bud. Kalau demokrasi memakai partai politik, tapi kalau musyawarah memilih tapi tanpa ada pembinaan politik. Di musyawarah itu musyawarah demokrasi. Kalau demokrasi pakai kepentingan politik, Bud. Keterangan kalau demokrasi. Cukup. Iya. Maksudnya ini kan nanti. Iya. Pan. Jadi kalau demokrasi itu menggunakan partai politik. Kalau yang musyawarah kadang tanpa menggunakan partai politik, namun untuk kepentingan memilih. Di situ perbedaannya. Di sini kemudian naqdul hukum itu tersendiri terjadi di zaman mulkul adud. Yang pertama itu Bani Umayyah. Maka kemudian
di situ kaum muslimin mulai bergantung pada nakdul ilm, kepada ilmu, berpegang pada sumbu-sumbu ilmu. Okey. Berfokus kepada sumbu-sumbu ilmu sampai di akhir zaman terjadi nanti nakdul ilmu terakhir di zaman Husainiyah nih kan, setelah hancurnya Turki Utsmani, Allahumma shalli ala sayyidina, terjadi kehancuran khilafah Bani Utsmaniyah, terjadi nakdul ilmu. Jadi degradasi kualitas ilmu itu sendiri menurun. Orang sudah belajar ilmu tanpa adab, orang belajar ilmu tanpa guru. Itu terjadi nakdul ilmu dalam masalah keilmuan, wal i'tiqad dan i'tiqad. I'tiqad di sini keyakinan berkurang. Kemudian terjadi juga nakdul a'mal. Nakdul a'mal di sini apa? Degradasi kualitas amal berkurang. Kalau orang dulu bisa menghatamkan Quran sampai dalam bulan Ramadan, sampai ada yang mengatakan 60 kali, orang-orang terdahulu mereka bisa beramal soleh itu luar biasa, ratusan rakaat. Tapi kemudian di akhir zaman mengalami nakdul, penurunan kualitas itu sendiri, sehingga orang beramal itu mulai malas beramal soleh. Kecenderungannya untuk beramal soleh bermalas-malasan, beda dengan dahulu itu mengalami nakdul dalam nakdul amal. Kemudian nakdul alaqatus syariah. Nakdul alaqatus syariah di sini penurunan kualitas dari alaqah syariah itu, hubungan dengan syariat. Jadi yang berhubungan dengan syariat itu mulai merenggang. Jadi hukum-hukum syariat mulai dijauhi. Orang sudah malu untuk berpakaian syariat. Orang sudah menjalankan sunnah mulai berkurang. Sunnah memakai siwak, menggunakan sholat mencontoh-contoh sunnah Nabi sudah mulai berkurang, mengalami nakdul alaqatus syariat itu sendiri. Kemudian nakdul qiyam di sini akhlak di sini. Jadi nakdul qiyam atau nilai akhlak itu sendiri. Jadi semakin hari kualitas akhlak itu mengalami penurunan. Orang generasi terdahulu mereka akhlaknya luar biasa walaupun secara keilmuan kadang kurang namun mereka dalam akhlak mereka luar biasa dalam menjaga akhlak apa. Namun generasi berikutnya mulai menurun, mengalami nakdul qiyam ini akhlak, penurunan dari kualitas akhlak itu sendiri. Di situ makna dari nakdul itu, jadi nakdul. Termasuk terakhirnya akhirnya nanti sholat. Setelah itu hanya terakhir adalah masalah sholat. Jadi orang sudah banyak mengentingkan sholat, melalaikan sholat. Sholat kadang meremehkan sholat. Orang meremehkan puasa. Di bulan Ramadan sudah banyak yang mulai meninggalkan, sengaja terang-terangan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Itu terjadi nakdus saum sini, pengurangan dari gratis nakdus saum itu sendiri. Di akhir zaman terjadi banyak nakdus zakat. Nah, itu bagian dari ilmu dari nawaqid ini. Kemudian kita mengajar kepada an-naqaid. Naqaid ini adalah lugatan sejabaikah jam'un nakid, jamak dari nakid. Nakid ini beda dengan nakid. Kalau yang tadi pertama nakid menghilangkan, kalau nakid ini adalah membedai, penentangan dari kata jamak. Ma'hudun dalam min sigat mufa'alah, dari sigat mufa'al, naqada yunakidu, menentang, saling menentang. Naqada yunakidu, saling menentang. Aija'a, sesuatu hal yukhalifu yang berbeda maklum, wa yu'aridu, dan menentangnya. Jadi ada sesuatu yang dia punya pendapat yang menentang sesuatu yang telah baku. Sesuatu yang telah dibakukan kemudian ditentang, jadi kontradiksi, jadi pertentangan itu. Wa amma fi istilah fi kitaulat abun dan sifat ismun isim likulli mauqufin, yaitu untuk setiap sikap
didin yang bertentangan. Jadi nama untuk setiap suatu sikap didin yang bertentangan, yasduru yang muncul, yang berasal atau muncul min fardin dari perorangan, individu, au jama'atin atau suatu kelompok, yuhaliful amal yang membedai amal syariah asyaidah yang telah baku. Jadi dia punya sikap yang menentang baik perorangan maupun kelompok yang menentang dari amalan yang sudah baku. Wayati dan datang bididi dengan penentangannya itu bidalil munakidin, dalil yang munakid, yang menentang, au fahmin mu'alid atau pemahaman yang menolak, pemahaman yang menghadang. Nama sebagaimana urida yang tadi diriwayatkan fil hadis la ya'tiyani 'alan nasi zamanun, akan benar-benar akan datang al-nasi atas seorang orang zaman, suatu zaman, yukadzibu fi shadiq, yukadzibu akan dianggap bohong di dalamnya as-shadiq, orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu maka dianggap pembohong. Setiap orang yang berbuat jujur, jadi orang-orang yang jujur, yang soleh, maka mereka adalah pembohong, akan dianggap pembohong. Wa yusaddiqu bil kadhib, dan akan dianggap jujur, akan dia benarkan di dalamnya al-kadhibu, para pembohong. Jadi seorang pembohong itu akan dianggap orang yang jujur, dibalik, terjadi kebalikan. Yuhayinu fil amin, akan dihianati dalamnya al-amin, orang yang dipercaya. Jadi orang yang punya amanat itu dihianati. Banyak orang yang amanah itu kemudian dihianati. Yuhayinu fil amin, orang yang punya amanat itu dihianati. Wa yu'tamu fil khaun, akan diberikan amanat. Al-khaun, al-khaunu, para khaun juga al-khaun, orang yang berkhianat, yang akan diberikan amanat orang yang berkhianat. Wa yashhadu al-mar'u wa lam yushhad, wa yashhadu akan bersaksi seorang wa lam yushhad, walaupun dia tidak pernah diminta saksinya. Wa yahlifu, dan akan bersumpah wa in lam yustahlaf, walaupun dia tidak diminta untuk disumpah. Yakunu as'adun nas bidunya, akan ada as'adun nas, paling bahagianya orang-orang bidunya, dalam masa dunia, luka bin luka, orang yang luka bin luka ini kan orang yang orang yang dolim, anaknya orang dolim, istilahnya luka bin orang dolim, anaknya orang dolim. La yu'minu billahi, yang tidak beriman kepada Allah wa rasul dan rasulnya. Di dalam surat Al-Mu'jam ini katakan di sini tentang naqaid, di sini adalah kontradiksi, adalah pertentangan yang mana orang akan banyak menentang sesuatu yang telah baku. Misalkan tentang permasalahan masalah yang disepakati banyak orang, permasalahan masalah maulid apa, kemudian dia membuat sebuah penentangan dengan dalil, bahkan mencapai mengkafirkan. Itu bagian dari naqaid karena adanya nakdul mahabbah kepada sahabat, kemudian dia sampai mengkafirkan sahabat. Jadi naqaid ini menentang dengan dalilnya, itu bagian dari jadi setiap fal amiluna ala sifat silbiyah, maka mereka yang mengamalkan ala sifat fal amiluna ndak so dengan ini apa enten bacaan nataan tak gelis artinya fal amiluna sin fal amiluna salbi ala sifatis salbiyah, ala sifatis salbiyah. Jadi fal amiluna, orang-orang yang beramal, orang yang beraktivitas ala sifat salbiyah, dengan sifat negatifnya. Yastagiluna, mereka menyibukkan diri binakdil ura, dengan menghilangkan sumbu-sumbu agama itu.
wa isya'atil firqati Wa dan isya wa isya'atil Wa isya- furqati dan menyebarkan perpecahan. Jadi wa isya masya wa isya'atil furqati dan menyebarkan perpecahan. Jadi perpecahan itu kan bil munaqadati, dengan munaqadat, pertentangan atau kontradiksi wal hilafiyati dan perbedaan. bil munaqadatihi Bil munaqadati dengan da dot. Bil munaqadati itu munaqadati pertentangan atau interaksi, wal hilafati dan perbedaan. Hatta yablughu sampai ahdafan, tujuan-tujuannya muhaddatan tertentu, fi syubil mustagilati, kepada orang-orang mustagilati yang telah dilalaikan hatinya. Fi syubil mustagilati, orang yang dilaikan. Hikmatan, sebentuk hikmah syaitan kepada syaitan bertujuan. Wahia nau'un min fitnah, dan ini bagian macam dari fitnah yang menyesatkan. Jadi setiap ada nakid pasti ada nawakid. Dua-duanya saling berhubungan. Jadi dalam ini antara nakid dan nawakid ini keduanya saling adalah jalan. Di sini katakan setiap ada nakid pasti ada nawakid. Karena saling berhubungan. Kalau ada nakdus sholat, kemudian ada mesti nawakidnya, nawakidus sholatnya, nakdus sholatnya, kemudian ada yang nakid, yang menentang, misalnya masalah kunut, masalah pertentangan, terjadi pertengkaran karena masalah perbedaan, bahkan sampai dikafirkan karena tidak masalah, karena tidak ikut dia misalnya. Itu di sini kata wan naqaidu wan nawaqid hiya fi asli wasilatus syaitan fil bashar, yaitu asalnya nakid dan nakid ini adalah perantara, medianya syaitan fil bashar, di kepada manusia, li injaiz masyru'atil anwani, untuk injahin masyru'ihi an-nawai. Injah itu menghasilkan, memproduksi masyru'ihi, undang-undangnya anawi, yang bersifat anawi, kesombongan, al-khatir yang berbahaya, al-khatir yang membahayakan. Sifat anawi itu egoisme yang membahayakan. Wa masyru'ihi dan wa masyru'ihi dan undang-undangnya yang al-musir ilahi, yang disebutkan yumkinu bi amil asas ini dua. Al-awwal yang pertama al-munafasah. Munafasah di sini adalah persaingan. Al-munafasah. Jadi dari nawakid dan nakid itu di situ muncul tanafus. At-tanafus atau at-tanafus berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kemudian ada munafasah, persaingan, saling bersaing. Munafasah. Asalnya yang kedua at-tahrish, adanya tahrish. Tahrish ini pertengkaran. Bisa perang, akhirnya tahrish ini yang menghasilkan perang saudara. Seperti yang ada di Syria, di Sudan, kemudian di negara-negara Islam yang lain, yang termasuk di Yaman sekarang, itu bagian tahrish syaitan. Diserang. At-tahrish. Tahrish ini tahrish bainal musallin. Tahrish. Jadi pertengkaran, perang saudara antara orang yang sholat. Jadi mereka karena urusan dunia, jadi urusan minyak, urusan apa, jadi akhirnya mereka dibuat untuk perang saudara. Tahrish bainal musallin. Jadi maknanya munafasah di sini ada, pertama munafasah dulu, persaingan dalam masalah ini. Jadi al-munafasaah madatus syira' asasi. Ya, munafasah ada madatus syira', dari mada ini bahan bakar dari syira' itu perselisihan. Alasi yang pokok fi nafsil basyariyah, dalam jiwa seseorang, wa tibaun tabun min tiba'il mas'ud lisan. Ya, ada tabiat dari tabiat yang ada dalam manusia. Fala tu'adi illa adiyan tafsyar, maka dia bisa turawiduha. Turawiduha ini dirawatnya, olahnya illa
illa diyanat syariat mutamakkah, kecuali dengan agama syariat yang sempurna. Artinya harus mempelajari tasawuf untuk membersihkan hati agar munafasah, sifat ingin bersaing itu bisa ditekan. Munafasah urusan dunia misalnya, perebutan berebut masalah urusan dunia sampai ini terjadi pertengkaran, perang saudara. Mata wajada syaitan nafsul basar menjadi antaskiyah wajahnya fatah babul isar wa tamuh itu bil hadat tanafus wa munafasa. Itu jadi di situ setiap ada setan dalam diri manusia itu yang untuk bisa membersihkan diri, maka dia akan membuka jalan setan itu, yaitu isar ini ya provokasi, watumuh dan ketamakan. Tomu ini ya jamak dari atomu. Jamak tomu. Tomu ini ya apa masalah ini? Tamak dan ambisius. Jadi tomu itu ambisius. Jadi selain memprovokasi juga nanti ada ambisius ini kan orang yang dolim dan tamak. Makanya ada sultan tomu, sistem pemerintahan yang ambisius. Sistem pemerintahan ambisius ini gimana? Dia selain dia berbuat kedoliman juga melakukan ketamakan, keserakahan untuk menguasai tanpa mementingkan kepentingan rakyatnya. Di situ contohnya. Dalam diri manusia di sini. Kalau di sini pertentangannya di sini dasarnya adalah kepada dari ghibah dulu. Riba, menggosip orang. Menggosip. Kemudian namimah, ngadu. Gorengan. Gosipin. Ya Allah. Kemudian namimah, ngadu domba antar sesama. Kemudian cengkrek. Ngadu domba, kemudian al-kadzib, kebohongan. Kemudian al-buhtan, kemudian buhtan ini kan berbuat sesuatu yang kebohongan juga, satu yang wasu'udan dan buruk sangka. Watanafus bi alqab, kemudian menunjukkan dengan sesuatu yang baik dan semacam. Jadi bahan-bahan belakang yang menyebabkan terjadi tahris bainal muslimin. Tahris bainal muslimin ya yang menyebabkan perang saudara. Jadi apa-apa yang terjadi sekarang, misalnya di Yaman, kemudian di Syria, kemudian di Sudan, yang mana itu at-tahris bainal muslimin, itu akibat dari setan yang mentahris bainal muslimin, mengadu domba antara orang-orang yang sholat dengan tujuan tanafus ala dunia, berlomba-lomba untuk urusan dunia. Di situ. Jadi di situ yang penyebab dari tahris bainal muslimin, perselisihan antar orang-orang yang sholat, disebabkan karena buruk sangka, kemudian adanya gosip, ghibah, itu yang kemudian adu domba dan kebohongan. Jadi madanya dari yang menyebabkan nakden dan nawakid itu sendiri. Kemudian fitnah itu macam-macam. Fitnah itu baik ada fitnah yang umum, kemudian ada yang fitnah yang menyesatkan. Fitnah yang menyesatkan ini yang banyak mendapatkan korban jiwa. Korban jiwa yang berjatuhan, mulai fitnah dari perang, baik fitnah secara politik maupun fitnah dalam urusan agama.
susun agama. Kalau fitnah secara umum, misalnya fitnah dari keluarga, fitnah harta, fitnah dari itu secara umum. Namun kan fitnah yang menyesatkan ini yang menyebabkan terjadinya jumlah korban jiwa. Fitnatul ahlas, fitnah dari yang menyebabkan dari fitnatul ahlas itu terjadi penjajahan, menjajah dunia. Orang-orang kolonial, para kolonialis membuat menjajah wilayah kaum muslim dari adanya fitnatul ahlas ini. Kemudian fitnah sarok yang menyebabkan terjadinya kaum muslim dipecah-pecah, wilayah-wilayahnya dipecah menjadi sehingga menjadi lemah kekuatannya. Jadi dibentuk wilayah-wilayah agar kekuatan kaum muslim tidak bisa bersatu, lewat dari fitnatus sarok itu sendiri. Kemudian ada fitnatul duhaima. Fitnatul duhaima ini munculnya perselisihan antar madhab, perselisihan ideologi, itu fitnatul duhaima. Kemudian juga munculnya kaum komunisme dari fitnatul duhaima itu. Kemudian fitnatul robiah itu Islamfobia. Jadi robiah fitnah yang keempat yang menyebabkan Islam menjadi dimusuhi, dianggap terorisme. Itu dari fitnatul robiah. Sampai sekarang dan fitnatul sailama dan fitnatul masyrik. Termasuk fitnatul maghrib dan fitnatul masyrik yang terjadi sekarang. Di belahan timur terjadi fitnatul masyrik, di belahan barat sana terjadi fitnatul maghrib. Kaum muslimin yang berada di belahan timur dimasuki fitnatul masyrik, sedangkan kaum muslimin yang berada di bagian belahan barat itu dimasuki fitnatul maghrib. Nanti kemudian fitnah yang akan muncul fitnah yaitu fitnah As-Sufyani dan fitnah Al-Masih Dajjal. Fitnah yang terbesar yaitu fitnatul Masih Dajjal. Yang mana fitnatul Masih Dajjal adalah puncak dari fitnah-fitnah yang ada. Jadi katakan laisa min fitnatul saghir wala kabir illa tusna fitnat Dajjal. Dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, laisa min fitnatul saghir wa kabir illa tusna fitnat Dajjal. Tidak ada fitnah yang kecil maupun yang besar kecuali dibuat untuk fitnah Dajjal. Jadi situ. Jadi yang fitnah tidak ada itu secara sudah diatur. Secara teratur. Di kaum muslim dilemahkan mulai dari urusan agama, urusan ekonominya, urusan budayanya, sampai terakhir nanti gimana mereka bisa menerima ketika Dajjal muncul. Mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Mungkin di sini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.